Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aditya Perdana. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan serta menjelaskan sebuah materi mengenai instalasi air bersih dan air kotor. Video kali ini itu dibuat untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah Strategi Media Pembelajaran dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Rian Arthur, MPD. Nah, langsung saja kita mulai. Di sini ada instalasi plumbing atau pemipaan itu sangat penting untuk menunjang operasional bangunan sebagai sarana penyaluran air, gas, air limbah, dan lain-lain. Instalasi plumbing itu dalam bangunan harus direncanakan karena membutuhkan ruang, jalur, fixtur atau nah itu tuh harus efisien dan estetik bentuk serta warnanya. Di sini ada instalasi air bersih. Nah, apa sih itu instalasi air bersih? Instalasi air bersih itu merupakan sistem pemipaan yang harus disiapkan pada tiap bangunan, baik di dalam maupun di luar, yang berguna untuk mengalirkan tentu saja air bersih dari sumber menuju ke outlet atau keran-keran air. Lanjut, sini ada sistem penyediaan air, ada dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada sistem langsung dengan pump, yang kedua itu ada sistem tangki atap, dan yang ketiga itu ada sistem tangki tekan. Nah, yang pertama ada sistem langsung dengan pump. Air bersih ini didapatkan dari pump PAM melalui pipa pump tersebut, masuk ke instalasi meteran air yang ada di halaman bangunan. Dan airnya itu langsung dialirkan ke kamar mandi, dapur, dan sebagainya. Di sini ada ilustrasi dari sistem penyediaan air langsung dengan pump. Bisa dilihat di sebelah kiri ada sistem ini harus ada jaminan dari pump bahwa tekanan air itu harus cukup untuk menaikkan air ke tempat-tempat yang membutuhkan seperti kamar mandi, dapur, tangki air, dan lain sebagainya. Bila tekanan air tidak cukup kuat untuk menaikkan air, maka air dari pump itu ditampung terlebih dahulu pada reservoir bawah. Selanjutnya baru disedot dan dipompakan ke menara air atau tangki atas. Bisa dilihat pada ilustrasi gambar di sebelah kanan. Itu ada air dari pump, lalu itu ada katup penutup meteran dan langsung ke reservoir bawah. Baru nanti air tersebut dipompa menuju ke tangki atas atau menara air, baru bisa didistribusikan menuju keran-keran air yang ada di bangunan tersebut. Yang kedua ini ada sistem tangki atap, itu biasanya itu untuk bangunan bertingkat lebih dari 2. Lantainya yang memungkinkan di atap itu diletakkan tangki atap, maka sistem ini sama dengan sistem sambungan langsung dengan tangki pump tangki atas sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Lanjut ke ilustrasi dari sistem tangki atap, bisa dilihat di sini ada bangunan gedung. Nah, air dari pump itu melewati meteran air, dialirkan ke tangki bawah yang berada di basement biasanya, lalu dipompakan ke tangki atap yang berada di atas bangunan, dan dari tangki atap itu air kemudian dapat didistribusikan ke kamar mandi, WC, dapur, dan lain-lain dengan gaya gravitasi ke bangunan yang ada di bawahnya. Bila sumber air diambil dari sumur, tidak dari pump, dan ternyata air sumur dimaksud harus diolah dahulu sebelum didistribusi, maka salah satu cara pengolahan adalah dengan sedimentasi. Bisa lihat ilustrasi gambar yang ada di sebelah kanan. Itu air dari sumur kemudian dipompa menuju ke bak sedimentasi, lalu selanjutnya dimasukkan ke bak penyaring agar disaring air dari sumur tersebut, lalu baru diletakkan di tangki bawah. Dari tangki bawah tersebut baru dipompa ke tangki atas, baru bisa didistribusikan ke bangunan. Ini ada sistem distribusi tangki tekan. Sistem ini itu tidak memerlukan tangki atap, tetapi melengkapi sistem dengan tangki tekan, atau itu tangkinya itu yang bertekanan. Air dari tangki bawah itu atau reservoir itu dimasukkan ke tangki tekan dengan pompa air, dan dari tangki tekan langsung didistribusikan ke keran-keran air seperti kamar mandi, WC, dapur, wastafel, dan lain-lain. Ini ada ilustrasi dari sistem distribusi tangki tekan. Bisa dilihat dari air dari pump itu melewati katup, meteran, lalu selanjutnya diletakkan di tangki bawah. Lalu dari tangki bawah itu dipompa dan masuk ke tangki tekan. Dan dari tangki tekan itu nantinya ada kompresor untuk mendorong air menuju ke lantai atap yang di atasnya, dan baru kemudian dapat didistribusikan ke keran-keran air.
Tekanan yang ada dalam tangki itu didapatkan dari kompresor yang mendukungnya, bisa dilihat di gambar. Dan hanya pada bangunan, tangki tekan ini tuh bisa juga digunakan pada bangunan rumah tinggal 2 lantai yang memakai sistem distribusi tangki tekan. Ada beberapa pihak yang menyebutkan tangki tekan itu adalah hidrofor. Yang kedua ini ada instalasi air kotor. Nah, apa sih instalasi air kotor itu? Instalasi air kotor adalah pemipaan, penyaluran atau pembuangan air kotor yang mengikuti standar dan ketentuan-ketentuan teknis sehingga tidak mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan tersebut. Nah, air kotor itu sendiri adalah air buangan atau air limbah atau semua cairan yang dibuang baik yang mengandung kotoran manusia, kotoran hewan, bekas tumbuhan, dapur, cuci, maupun air yang mengandung sisa proses laboratorium dan industri. Di sini saya akan membahas klasifikasi sistem pembuangan air kotor. Nah, ada 2. Yang pertama itu ada klasifikasi menurut jenis air buangan. Yang kedua itu ada klasifikasi menurut cara pembuangan air kotor. Yang pertama itu dari klasifikasi menurut jenis air buangan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada pembuangan air kotor dari kamar mandi. Yang kedua itu ada pembuangan air kotor dari wastafel dan dapur. Yang ketiga itu ada pembuangan air kotor dari WC. Dan yang terakhir itu ada pembuangan air buangan khusus. Berikut adalah gambar klasifikasi sistem pembuangan air kotor berdasarkan jenis air buangannya. Yang pertama itu air kotor dari kamar mandi. Bisa dilihat di sini ada, misalkan ada air kamar mandi, bekas wudhu, bekas wastafel itu, nanti ada pipanya tersendiri dan akan ditampung lalu baru bisa didistribusikan menuju ke riol kota, saluran air, sumur resapan, dan lain-lain. Yang kedua itu ada pembuangan air kotor dari wastafel dan dapur. Nah, dari wastafel itu ada sambungan pipa sendiri dan dari dapur itu ada sambungan pipa sendiri dan dikumpulkan di bak kontrol atau sampit, baru nanti bisa didistribusikan menuju riol kota, saluran terbuka, sumur resapan, penangkapan lemak. Nah, itu untuk air kotor dari wastafel dapur. Yang ketiga itu ada pembuangan air kotor dari WC. Nah, ada yang dari kloset, bidet, dan urinoir itu nanti akan dikumpulkan dan akan didistribusikan menuju riol kota dan septic tank. Yang terakhir itu ada pembuangan air buangan khusus yang biasanya dari limbah-limbah pabrik. Nah, itu prosesnya itu dari proses pabrik dan air buangan khusus, lalu disalurkan ke IPAL. Nah, IPAL ini agar tidak mencemari lingkungan. Baru nantinya akan didistribusikan menuju riol kota dan ke alam bebas. Nah, yang kedua itu ada klasifikasi menurut cara pembuangan air kotor, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem pembuangan campuran, yang kedua itu ada sistem pembuangan terpisah, dan yang ketiga itu ada sistem pembuangan tidak langsung. Yang pertama itu ada sistem pembuangan campuran. Nah, sistem pembuangan campuran ini nantinya air kotor itu tersebut akan dicampur atau dikumpulkan, baru nantinya akan dibuang menuju ke riol kota. Itu untuk sistem pembuangan campuran. Lalu kedua itu ada sistem pembuangan terpisah. Nah, ini dipisahkan terlebih dahulu misalkan dari kamar mandi, dari bak mandi, lalu ada saluran dari wastafel, dapur, dan ada saluran yang berbeda lagi dari urinoir, kloset, bidet. Nah, baru dibuang ke riol kota. Yang ketiga itu ada sistem pembuangan tidak langsung. Nah, sistem pembuangan seperti ini adalah pembuangan dari beberapa lantai atau ruang itu nanti dijadikan jadi satu dan baru dibuang. Nah, di sini ada contoh media dari instalasi air bersih dan air kotor. Pada media ini merupakan bangunan sederhana 2 tingkat dan bisa dilihat di sini ada pipa atau tangki berwarna biru. Nah, itu berwarna biru itu untuk instalasi air bersih dan berwarna merah itu untuk instalasi air kotor. Nah, instalasi air bersih ini ada dimasukkan ke tangkinya baru disalurkan ke keran-keran air. Nah, untuk pipa berwarna merah ini atau itu untuk air kotor, nah itu disalurkan menuju ke septic tank. Seperti itu. Sekian video pembahasan instalasi air bersih dan air kotor pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.